Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Ma'rufin dari SMA 1 Purwosari. Di sini saya ingin berbagi mengenai pemanfaatan media Padlet dalam pembelajaran sejarah berbasis infografis untuk meningkatkan kreativitas siswa. Pada masa pandemi ini, guru dihadapkan dengan sebuah kesulitan, yaitu di mana pendidikan tidak bisa berlangsung dengan tatap muka. Salah satu solusi untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh, kita bisa memanfaatkan media Padlet. Nah, apa itu Padlet? Nah, kita bisa buka sebuah web ya bernama padlet.com. Nah, Padlet ini adalah sebuah platform yang bisa kita gunakan untuk mengirim file berupa video, dokumen, gambar, maupun rekaman. Nah, Padlet ini diibaratkan sebuah dinding. Jadi ini diibaratkan sebuah dinding yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pertama-tama bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita membuat akun terlebih dahulu ya. Bisa kita daftarkan Gmail. Ketika sudah kita daftarkan Gmail, maka kita bisa membuat Padlet, yaitu sebuah kelas yang kita inginkan. Nah, saya membuat kelas ada 3, yaitu 10 IPS 3, 12 MIPA 7, 12 MIPA 1. Nah, ini yang saya gunakan untuk media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa fitur-fiturnya. Ini adalah terkini, yaitu adalah kelas-kelas yang sudah kita buat. Kemudian ada buatan yang sudah kita buat juga, yang kemudian kita sebar ya, atau kita bagikan. Saya belum ada. Kemudian ada Padlet yang kita sukai, yang ada juga diarsipkan, dan folder baru. Nah, di sini saya memanfaatkan Padlet sebagai sarana untuk memamerkan karya siswa, yaitu berupa infografis. Nah, saya menerapkan pembelajaran dengan cara memanfaatkan media Padlet berbasis infografis. Nah, saya lakukan di kelas 10 IPS 3. Nah, ini adalah bentuk dari kelas Padlet yang saya buat di kelas 10 IPS 3. Nah, karya siswa diunggah dalam Padlet ini berupa karya infografis. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, ada tanda plus ya di pojok kanan. Ini adalah tempat untuk mengunggah file yang kita inginkan. Nah, ini adalah hasil karya siswa yang telah diunggah ke dalam akun Padlet ini. Nah, kita lihat ini ada infografis yang dibuat oleh siswa Faridatul Ilmiah mengenai pembelajaran peradaban Eropa kuno, yaitu salah satunya adalah peradaban Yunani. Nah, siswa sebelumnya sudah diminta untuk membuat infografis dengan sebelumnya melakukan tahap-tahap tertentu ya. Mengambil materi-materi penting, kemudian menganalisisnya, dan setelah itu membuat layout dari infografis tersebut. Nah, infografis bisa dibuat melalui Canva, Poster My Wall, atau PowerPoint juga bisa. Nah, pemanfaatan Padlet di sini bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal selain infografis. Nah, ini tempat untuk mengunggah file-file yang kita inginkan. Nah, kita bisa unggah video, gambar, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa
mengunggah sebuah link atau tautan. Foto pun juga bisa, atau kita mencari dari Google gambar yang kita inginkan, video, audio maupun web, bisa kita unggah juga dalam akun Padlet ini. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dalam pemanfaatan media Padlet ini? Yaitu pertama-tama saya membuka Classroom ya, sebagai kelas virtual yang dibuat untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh. Nah, pertama-tama saya memakai atau menggunakan materi peradaban Eropa dan awal Amerika. Nah, peradaban ini saya bagi menjadi 3 materi penting, yaitu peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Yunani kuno. Nah, dari sinilah siswa saya beri tugas untuk membuat infografis ya. Kita jelaskan dulu apa itu infografis. Infografis adalah sebuah sajian informasi dalam bentuk visual yang menarik dan relevan. Disajikan secara singkat dan efektif dengan gambar-gambar yang relevan juga. Nah, infografis dapat dibuat melalui aplikasi online berbasis web tanpa mendownload aplikasi di HP. Nah, infografis bisa dibuat melalui Canva atau poster My Wall. Nah, kemudian siswa saya minta untuk membuat infografis dengan pembagian sebagai berikut. Absen 1-6 membuat infografis peradaban Pulau Kreta, 7-12 menggunakan atau membuat infografis peradaban Yunani kuno. Nah, seterusnya seperti itu. Yang kemudian infografis akan dikumpulkan melalui akun Padlet yang telah saya buat. Jadi, siswa akan saya beri link ini yang kemudian saya masukkan di Google Classroom. Jadi, saya masukkan link ini di dalam tugas yang sebelumnya sudah saya berikan. Nah, kita bisa tambahkan linknya. Mohon maaf. Jadi link Padlet ini bisa nanti diakses juga oleh siswa. Nah, jadi siswa mengumpulkan Padlet ini, infografis ini ke dalam Padlet. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Jadi siswa mengumpulkan secara mandiri melalui linknya yang saya berikan tadi. Di sini kita juga bisa berinteraksi ya. Siswa bisa berinteraksi untuk memberikan penilaian ya kepada Padlet milik teman-temannya. Jadi ini adalah semacam pameran virtual ya, yang memamerkan infografis milik siswa-siswa atau teman-teman di sesama kelas. Nah, kita lihat ini ada yang memberikan penilaian bintang 5 ya kepada Dinda Putri. Ini ada juga bintang 2, bintang 5, 2 orang yang memberikan bintang ya kepada infografis yang telah dibuat oleh Yusuf Habibi. Nah, ini adalah bentuk interaksi atau bentuk penilaian yang diberikan oleh sesama teman sejawat terhadap karya yang dibuat oleh temannya seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dari Padlet seperti itu ya. Kita bisa mengunggah ya segala macam file ke dalam Padlet ini. Nah, kelebihannya lagi, Padlet juga tanpa menginstal aplikasi yang mungkin nanti memberatkan siswa. Jadi cukup membuat atau membuka web aplikasi Padlet ini dapat bisa dijalankan. Nah, kita lihat dengan membuat infografis ya, siswa ini akan terpacu ya kreativitasnya untuk membuat hal-hal baru, karena kreativitas ini adalah salah satunya menumbuhkan
dan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, siswa di sini nanti terpacu untuk membuat layout gambar yang kreatif, susunan gambar, susunan kata yang menarik, sehingga disinilah kreativitas siswa dapat terbentuk ya, atau semakin meningkat. Nah, inilah dari fungsi media Padlet berbasis infografis ini untuk meningkatkan kreativitas siswa. Jadi siswa tidak hanya sekedar menghafal materi, tapi juga punya keterampilan khusus, yaitu membuat sebuah infografis. Ini bisa diterapkan di segala macam pembelajaran. Sekian informasi dari saya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.